Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will explain chapter 4, trivial listening, listening to negative expression. Di mana di bagian listening dalam tes kemampuan bahasa Inggris biasanya akan ada percakapan singkat antara dua orang, lalu diikuti oleh sebuah pertanyaan. Nah, dalam soal-soal seperti ini sangat penting untuk memperhatikan kalimat yang mengandung kata negatif seperti not, never, no, really, dan lain-lain. Nah, hal ini penting karena kalimat negatif punya arti kebalikan dari kalimat positif. Jadi, kadang jawabannya bukan langsung dari kata-kata yang diucapkan, tapi dari makna tersembunyi di balik kata negatif itu. Nah, berikutnya exercise 2 dari hasil listening chapter 4, exercise 2. Nah, dalam percakapannya, pria itu bertanya, "Are you going to take out the trash?" Apakah kamu akan membuang sampah? Nah, wanita itu menjawab, "I have no time to do it." Nah, saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Nah, kalimat I have no time adalah ekspresi negatif yang berarti dia sedang sibuk atau tidak punya waktu luang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa melakukan tugas itu karena sedang sibuk, bukan karena dia tidak mau atau karena tidak perlu dilakukan. Nah, pilihannya kalau yang B itu she has lot of free time. Itu kan berlawanan dengan makna I have no time. Nah, untuk jawaban yang C, it is not necessary to take out the trash. Nah, wanita itu kan tidak bilang kalau itu tidak perlu, tapi dia tidak punya waktu. Nah, kalau yang jawaban D itu kan she will do it if she has time. Dia tidak mengatakan kemungkinan untuk melakukannya nanti. Jadi, jawaban yang paling tepat dan langsung sesuai dengan makna ekspresi negatif itu adalah A, yaitu she is very busy. Jadi dia itu sibuk, sangat sibuk, jadi tidak bisa melakukannya untuk membawa waktu. So I can explain about chapter 5 and the topic is listening and speaking. Oke, pertama-tama di sini saya akan membahas tips bagaimana listening and speaking yang dibahas pada bagian chapter 5 ini. Dalam pembahasannya ini yang pertama, this section provides students with a sample short dialogue about privacy settings for internet user. Following the dialogue are exercise and further overview of a proficiency English test skill, yakni bagian ini itu memberikan dialog singkat, contoh dialog singkat tentang pengaturan privasi bagi pengguna internet kepada mahasiswanya, yang dimana setelah dialog ini dibicarakan, ada latihan atau exercise lebih lanjut tentang keterampilan dan kemahiran dalam bahasa Inggris, yang dimana pada bagian ini diakhiri dengan aktivitas berbicara yang bertujuan untuk memberi siswa ruang untuk melatih keterampilannya mereka dalam berbicara itu. Nah, untuk step-stepnya ya ini before listening, and the first is use the following words to make a phrase. An example has been done for you. Artinya yaitu bisa dapat menggunakan kata-kata untuk membuat sebuah frasa, yaitu contohnya telah dibuat untuk Anda, yaitu tadi yang contohnya yaitu has been done for you gitu. Terus untuk langkah yang kedua yaitu lock a photo save upload in privacy setting, yang dimana lock foto untuk mengunggah aman dalam penggunaan privasi yang tetap gitu. Terus selanjutnya yaitu tab trivial listening, yang dimana expression of agreement and uncertainty,
yakni yang dimana pada bagian ini kita itu dapat mendengarkan ekspresi persetujuan dan ketidakpastian dalam bahasa Inggris. Penting untuk memahami ini karena biasanya digunakan dalam TOEFL, yaitu yang pertama itu ada agreement with positive statement, yaitu biasanya kata-katanya itu ada so I do, me too, I will say, I'll say, is not it, you can say that again, gitu. Itu buat yang positive statement tuh. Ada juga yaitu yang membahas agreement with negative statement, yaitu biasanya menggunakan kata-kata neither do I, terus I don't either, gitu. Terus langsung kita akan membahas ke contoh exercise-nya, yaitu contohnya yaitu ada sebuah rekaman audio yaitu begini. On the recording you hear, man, I think that the hypothesis is indefensible. Womannya bilang, so I do. Terus kemudian naratornya bilang, what does the woman mean? Apa yang dikatakan dari perempuan itu? Tuh kan perempuannya tadi bilang, so do I. Berarti kan perempuannya ini setuju dengan apa yang dikatakan sama mainnya tadi kan, sama cowoknya itu. Nah, terus di antara jawabannya itu ada pilihan jawabannya itu yang pertama yaitu A. She is unsure about the hypothesis. B. The hippopotamus is behind the fence. Terus yang C, pilihan yang C, she thinks that the hypothesis can be defended. Nah, terus yang terakhir pilihannya itu Chapter 6, Exercise 1. The answer is B. The woman called to let him know about the meeting. Alasannya, karena kalimat dari pria menggunakan untrue condition yang conditional type 3, yaitu bentuk pengandaian masa lalu yang tidak terjadi, dengan pola if plus past perfect, would have plus past participle. Nah, makna dari kalimat ini adalah fakta sebenarnya adalah kebalikannya, yaitu wanita memang menelepon dan karena itu pria jadi tahu tentang pertemuan tersebut. Dengan demikian, makna yang sebenarnya adalah bahwa wanita menelepon untuk memberitahu tentang pertemuan dan pria tidak akan tahu jika tidak diberitahu. Pilihan A salah karena justru pria mengatakan dia tidak akan tahu kalau tidak ditelepon. The woman did not need to call him. Yang B tadi benar. Yang C, he is not glad that the woman called. Itu tidak disebutkan bahwa dia tidak senang, malah dia menunjukkan rasa terima kasih. Yang D, he already knew about the meeting when the woman called. Itu keliru dikarenakan karena pria mengatakan dia tidak akan tahu jika tidak ditelepon. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Chapter 7, Exercise 1. Number 1, jawabannya adalah D. The course is easy. Penjelasan berdasarkan idiomnya. Langkah-langkahnya pertama, underline the idiom. It's a piece of cake adalah idiom yang digunakan si wanita. Nah, makna idiomnya a piece of cake bukan berarti makanan kue, melainkan idiom bahasa Inggris yang berarti sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Contoh penggunaannya yang lain, the math test was a piece of cake. Jadi kayak tes matematika itu sangat mudah. Evaluasi pilihan jawabannya yang A itu salah. The man should try a piece of cake. Karena ini secara harfiah, jadi bukan makna idiomatik atau idiom. Yang B itu salah, the man should worry about the course, karena bertentangan dengan respon si wanita yang justru bilang don't worry. Kemudian yang ketiga salah juga, the man shouldn't take a part in the course, karena tidak relevan dan tidak disebutkan. Dan yang keempat yang benar, the course is easy. Jadi sesuai dengan idiom a piece of cake. Selanjutnya saya akan membahas chapter 9 tentang long conversation atau percakapan panjang. Tips mengerjakan
Percakapan panjang ini ada 4. Yang pertama ada mengantisipasi topik percakapan, yaitu menebak topik utama pembicaraan sebelum atau saat mendengarkan berdasarkan konteks awal percakapan. Yang kedua ada mengantisipasi pertanyaan dari setiap kelompok jawaban, memprediksi apa kira-kira yang ditanyakan berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia. Yang ketiga ada menarik kesimpulan tentang siapa, apa, kapan, dan di mana. Menangkap informasi penting dalam percakapan, siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, kapan peristiwa itu terjadi, dan di mana lokasinya. Yang terakhir adalah mendengarkan jawaban secara berurutan. Jawaban atas pertanyaan akan muncul sesuai urutan dalam percakapan. Jadi, kita harus mendengarkan secara sistematis dan teratur. Selanjutnya, chapter 10 menjelaskan tentang draw conclusion about who, where, what, when. Tujuannya ini melatih kemampuan untuk memahami konteks dan menyimpulkan situasi dari bagian awal sebuah rekaman, biasanya dalam bentuk monolog. Biasanya diminta untuk menjawab pertanyaan penting seperti who is talking, siapa yang berbicara, when does the talk probably take place, kapan pembicaraan terjadi, where does the talk probably take place, di mana pembicaraan terjadi. Terus, what course is the talk concerned with? Mata kuliah atau topik apa yang dibicarakan. Yang terakhir ada what is the source of information for the talk? Dari mana sumber informasi pembicaraan? I want to tell about chapter 11. Question 1. What does the woman do? The answer: help students find jobs. In a typical employment-related conversation on campus, someone who helps students find job usually works in support on counseling role at the employment office. The clue is that the woman is not looking for a job herself, but is likely providing assistance to others. The question focuses on her role, not her location or activity, so helping students find job. Trivia. In English proficiency listening test, the answer come in order during the recording. That means if you're stuck on question 1 while listening, don't spend too long on it. The answer to question 2 will come right after. This helps you follow along smoothly without getting lost in the audio. Next, exercise 1. What type of account does the woman want? The answer is checking account A. Reason from the sample conversation is a checking account that I'm interested in. This is a direct and clear statement which makes the answer easy to identify as option A. Trivia. When you listen to conversation in English test, listen for keywords and repeat press. Often the speakers will say something exactly the same as what appears in the question or choice. In this case, checking account is set verbatim, making it easier to spot. Also pay attention to tone and clarity when someone is being specific, like I'm interested in. It usually important information. Next, activity 2. Could we bring forward the meeting blah 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 to an earlier time? The press bring forward means to move something to an early time. It's the opposite of postpone. Since the sentence say to an early time, the most logical verb is bring forward. Trivia. In listening test, understanding collocation words that naturally go together, like send an agenda or accept an invitation, is a hug advantage. Practicing these word pairs will help you predict and recording the correct answer quickly in context.